Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat khususan abaina wa ummahatina wa masyayikhina syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala mu'allif rahimahullahu wa adaman nafa'alana bihi bi'ulumihi fid darain amin. Summa qala Allahumma ftah 'alaina futuhal 'arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang kedua pada menyatakan qalbu, yaitu hati. Tapi di sini Syekh Abdul Qadir menyatakan qalbu itu bimakna jantung. Jadi kata beliau hati itu artinya jantung. Jadi hati itu kata beliau dua makna. Ada makna jasmani, ada makna rohani. Nah, itu. Makna jasmani yaitulah jantung, ya, yang terletak di sebelah kiri dada. Nah, itu. Jantung seperti jantung pisang kata beliau di dalam kitab ini dah. Nah, seperti jantung pisang. Sedangkan yang qalbun hati dengan pengertian rohani, ya, itulah namanya hakikat manusia. Nah, jadi kenapa maka dikatakan hakikat manusia? Karena dari hati itulah akan terpancar dari segala anggota yang 7 yang telah kita bahas yang lalu. Nah, jadi rajanya hati itu. Maka disebut hati itu adalah ada puat hati di dalam, yang jauh di dalam, termasuk dengan hakikat manusia itu. Nah, jadi satu ikatan antara roh, hati dan nafsu, itu satu ikatan, ya dah, satu ikatan kata beliau nih. Nah, maka firman Allah Subhanahu wa taala, "Qulir ruh min amri rabbi." Katakan olehmu ya Muhammad bahwa roh itu adalah urusan Tuhanmu, ya, pekerjaan Tuhanmu. Ada. Qulir ruh. Katakan olehmu ya Muhammad, roh itu adalah urusan Tuhanmu. Nah, jadi antara roh, hati, nafsu, ya, akal, itu dalam satu wadah yang disebut dengan qalbun tadi. Nah, sehingga kita sering mengucapkan dalam sembahyang, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Hai yang membolak-balikan hati, ialah zat Allah. Sabbit qalbi, tetapkanlah hatiku, ala dinika, atas agama engkau, wa ala ta'atik, dan tetapkanlah hati atas ketaatan kepada engkau. Nah,
Jadi kata beliau, ini dalam kitab ini, bahwa hati itu, atau disebut dalam bahasa Qur'annya fuad ya hati, ya fuad, di dalam hati yang dalam. Disitulah tempatnya iman kita, disitulah tempatnya ma'rifah kita. Nah, disitulah tempatnya yakin kita, disitulah tempatnya tawakal kita, disitulah tempatnya ridha kita, disitulah tempatnya ikhlas kita, disitulah tempatnya tawaduknya kita, disitulah tempatnya qanaah kita. Jadi hati ini banyak memuat segala sesuatu perkara-perkara yang dipuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam itu susunan struktur organisasi hati itu mencakup berbagai macam perkara-perkara yang terpuji. Itu tadi. Apabila mana timbul perilaku, ya, baik perkataan ataupun ucapan yang sebagaimana yang telah disebut tadi, keyakinan, ridha, ikhlas, berarti jiwa raga kita telah dikendalikan oleh akal kita. Itu saja, ya dah. Dan semua sifat-sifat yang disampaikan di dalam hati tadi, itulah musuh syaitan, itulah seteru syaitan. Jadi bila orang tuh beriman, musuh syaitan. Bila orang tuh ma'rifah, musuh syaitan. Bila orang tuh yakin, berarti musuh syaitan. Bila orang tuh tawakal, musuh syaitan. Bila orang tuh ridha dan ikhlas, musuh syaitan. Bila orang tuh tawadhu, selalu merendahkan diri, ya, musuh syaitan. Bila orang tuh qanaah, musuh syaitan. Itu. Jadi musuh syaitan banyak, ya dah. Itu. Dan telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Dan sesungguhnya Allah la yanzuru ila suwarikum, sesungguhnya Allah tidak memandang oleh Allah kepada suwarikum, kepada rupa-rupa kamu, wa absyarikum, dan bentuk kamu Allah tidak pandang. Wa innama yanzuru ila qulubikum, hanya saja Allah memandang pada hati kamu, ya dah. Makanya kita malu kalau kita membaca tasawuf ini, malu kita. Kadang bisa malu sendiri. Kenapa maka malu? Kalau kita sudah yakin dengan ayat-ayat Allah, dengan kebesaran Allah, dengan kekuasaan Allah nih, kadang-kadang batin kita nih dia tidak berbohong, Pak. Batin kita tak mau berbohong dia. Sekalipun tingkah laku kita, suara kita berbohong, tapi batin tetap tidak mau berbohong. Misalnya macam ini, kita malu kepada Allah. Misalnya perbuatan dan tingkah laku kita dalam keseharian. Misalnya kita bersalaman, Pak. Kita bersalaman dengan kawan lah, atau dengan orang lain kah, atau bersalaman dengan musuh politik kah, atau beda partai kah, kita bersalaman, ya Pak. Cuman di dalam hati kita nih masih ada rasa jengkel orang yang kita salam itu. Salaman itu mendatangkan rahmat, tapi hati kita masih ada rasa jengkel. Itu kalau kita yakin dengan malu kita, artinya kita membohongi diri sendiri sebenarnya.
Nah nurani kita ini tidak bisa berbohong, tidak bisa berbohong. Aduh aja kok tadi nyalamilah dia tapi tidak bisa berbohong tuh Pak. Itu. Jadi kalau orang yang apa namanya zauq hati yang dalam itu kalau sudah mantap sudah ke Tuhan kata itu, kita merasa membohongi daripada nurani kita. Nurani kita tidak bisa berbohong. Coba itu salah satu diantaranya tuh berbohong. Yang kedua itu masalah bersalaman ya dah. Kita ini kan biasalah ya dah. Kalau Ustadz Haji Abdul Bakar ini paham lah sudah dah. Kalau dunia DPR tuh dia kalau masalah sidang paripurna atau segala macam tuh kami pernah sering 10 tahun lebih turun naik di DPR, tapi bukan jadi DPR, menjual tanah cuman. Itu kalau saya kadang ngintip kalau pintu terbuka dikit tuh kalau sidang paripurna itu kalau meja dam tuh biasa. Pokok sana pokok sini. Kalau kada kancang urat gulu kada dapat bagian proyek tadi tuh. Itu. Tapi habis itu salaman, Pak. Habis itu dia bersalaman, ngopi di kadai ya. Ngopi kan bersalaman. Selesailah dia di situ cuman tuh. Cuman bersalaman tadi tuh kalau orang yang punya ilmu tauhid selesailah bersalaman tuh dia lagi ingat ya dah. Nah, cuman yang kada berilmu tauhid tadi itulah tadi. Itu dah. Salamannya tuh kada habis sampai ke hati. Beda dengan orang Arab, bekalahi, bebinyu bincol, betumbuk. Ini orang sama gajili cerita. Bebinyu bincol, betumbuk, betumbuk-tumbuk, bebinyu bincol dah kepalanya. Allahumma shalli ala Muhammad, ampih dia betumbuk. Langsung bersalaman. Itu. Dia ada lagi masalah. Esok ketemu korehengnya tuh koreheng betul sudah tuh dah. Betul. Korehengnya koreheng betul. Macam itu Pak. Itu bedanya orang Arab dan orang tungkal ya dah. Kalau orang tungkal betumbuk bersabar-sabarlah. Cuma esok ketemu orang kopi ada mihirani dah.